banyak hal-hal yang menarik di Kalsel ini. Iya. Pertama adalah Kalsel terkenal dengan religi. Keagamaan luar biasa. Keagamaan luar biasa. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita kedatangan Pak siapa Pak? Saridi Pak ya. Ya. Wah, Pak Saridi ini luar biasa. Kita di pemandiran santai. Nah, di antara Biro Kalsel. Nah, hari ini Pak Sari ini sebagai apa Pak? Sebagai Pak di Kadin apa di Asita Pak? Nih jelaskan dulu Pak. Ya. Maaf ya Pak ya. Ya, jadi begini. Kalau saya di Kadin, Kamar Dagang dan Industri, itu dipercaya sebagai wakil Ketua Umum bidang perdagangan dalam dan luar negeri. Sedangkan kami di Asita sebagai Ketua DPD Asita Kalimantan Selatan. Oh, luar biasa. Ada wakil di Kadin dan ketua. Nah, makanya saya dalam pemandiran sana ini lebih banyak sebagai kompetensinya tuh ya ketua lah. Ya, nah ini kita Soal Asita nih Pak. Ya, nah, baik, ini, terima kasih. Nah Pak, di Kalsel ini kan sekarang ini lagi musim pandemi nih Pak. Ya. Nah, selama ini pengamatan Bapak gimana wisata kita nih Pak? Ya, dalam hal ini selama pandemi memang wisata kita anjlok. Anjlok boleh? Anjlok banget. Tidak hanya anjlok, tapi anjlok banget. Nyungslep. Nyungslep. Waduh, berarti nyungslep ya. Tapi bukan mati suri, Pak. Bukan mati suri. Ya, tetapi kita tetap eksis ya dengan berbagai macam terobosan-terobosan. Oh, gitu. Ya. Nah, untuk menghidupkan kembali Pak wisata kita yang kolip itu, kira Asita bagaimana Pak? Kiat Asita sendiri nih gimana? Iya, jadi kiat Asita bahwa sekarang kita jangan hanya menunggu, tetapi kita juga harus jemput bola. Harus mendatangkan wisatawan yang bisa berkunjung ke Kalsel sehingga pariwisata di Kalimantan Selatan bisa hidup. Oh gitu. Artinya kita jangan menunggu tetapi jemput bola. Ya, jemput bolanya Pak? Ya, jemput bolanya tentunya kita harus pinter-pinter menawarkan apa yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, itu. Yang kedua, kita harus bisa melayani mereka dengan baik. Kalau mereka datang ya? Ya, kalau kita cuek bebek, pelayan nggak baik, mereka tidak akan kembali lagi ke Kalimantan Selatan. Ada lagi? Ketiga, harus kita siapin sarana dan sarana yang memadai. Tentunya hal ini juga harus ada kepedulian dari stakeholder kita, pemerintah Kalimantan Selatan. Nah, saya pikir Bapak ini jemput bolanya kalau tahun Jepang mungkin di Jepang, Prancis di Prancis. Saya pikir kayak gitu nih Pak. Ada nggak Asita punya perwakilan untuk jemput bola di daerah-daerah yang kemungkinan pangsa pasar kita tuh Pak? Ya, kita setiap provinsi, setiap kota besar pasti ada DPD Asita se-Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, se-Indonesia. Gitu. Tentunya kita harus berkolaborasi dengan DPD Asita, misalnya Denpasar, kemudian DPD Asita Samarinda, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jakarta dan lain sebagainya, Jogja. Jadi kita tidak hanya berdiri sendiri, kita nggak bisa. Kita harus kolaborasi dengan mereka. Mereka juga begitu gitu. Mereka juga begitu. Orang yang akan wisata ke Jogja tentunya kami harus kolaborasi dengan Asita di Jogja. Demikian juga mereka. Banyak hal-hal yang menarik di Kalsel ini. Iya. Pertama adalah Kalsel terkenal dengan religi. Keagamaan luar biasa. Terus, ini harus kita kembangkan. Iya. Kemudian kuliner Banjar sangat luar biasa. Luar biasa. Masakan Banjar. Masakan Banjar. Kue 41 macam. Ya. Kemarin saya sedang mendatangkan wisatawan dari Tuban, Kabupaten Tuban. Iya. Kita ajak kuliner tentunya. Lontong orari. Terus soto Banjar. Abang Ahmad. Oleh-oleh. Nah, ini harus kita mulai dari kita. Kita harus peduli terhadap UKM yang ada di Kalsel. Untuk oleh-oleh itu ya. Untuk oleh-oleh dan lontong orari, mereka waktu kita belum kenal apa lontong orari.
Ya kita cari apa sih histori daripada lontong orari itu. Ceritanya Pak ya? Ya, ternyata mereka sangat mengapresiasi lontong orari sangat luar biasa. Ini nilai tambah yang dapat kita jual. Di kuliner itu ya Pak? Iya, di kuliner salah satu. Iya, tadi kan kuliner, terus lagi apa tadi? Apa lagi terus kuliner, terus apa lagi Pak? Religi, wisata keagamaan. Ya. Alamnya gimana Pak? Alamnya sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana mengeksplor, mensosialisasikan ini kepada masyarakat Indonesia. Lalu menurut Bapak, alam kita yang paling dominan untuk memancing wisatawan itu apa Pak? Pertama adalah alam sungai. Sungai. Betul, pasar terapung. Iya, ini harus kita eksplor. Tidak ada di daerah lain. Tidak ada di daerah lain. Jogja nggak ada. Benar. Di Jawa Tengah kan buatan ya. Buatan. Mungkin di Lembang ada. Embung di sana. Embung. Adanya embung. Yang buatan itu, tetapi tidak alami. Kita alami. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sungai. Apalagi? Sungai. Geopark. Wah, yang sedang lagi ini nih. Ini sudah mendekati pengakuan UNESCO ini geopark kita nih. Apa geopark menurut Bapak? Ya, menurut saya itu suatu warisan budaya yang harus kita pelihara. Alamnya juga bagus. Jangan sampai di sana justru mendatangkan wisata, tapi merubah alam. Biarin alam ini berkembang dengan sendirinya. Cuman akses untuk ke sana tentunya kita pemerintah tadi sudah sebutin harus care. Betul. Apa sih kalau saya ke sana keistimewaannya? Di samping alam yang luar biasa. Ya benar Pak. Saya Pak kami ini kebetulan juga bagian dari komunitas geopark Pak. Saya sudah ke Lembang. Maaf Pak ya, sedikit Pak ya. Saya sudah ke Batu. Saya juga sudah ke Malang, ke Bandung. Mereka tuh sebenarnya kawasan pegunungan yang dikelola dengan baik, aksesnya enak. Ternyata luar biasa Pak. Padahal Pak, saya udah ke gunung di sini di namanya Halung, Tebing Tinggi, Loksado, Prambasan. Tidak kalah pada dengan mereka. Cuma aksesnya itu yang belum sampai ke sana. Nah, menurut Bapak gimana kita mengembangkan geopark ini supaya ini menjadi benar-benar pemancing? Artinya magnet nih bagi wisatawan. Gimana menurut Bapak nih Pak? Nah, menurut kami bahwa inilah peran stakeholder harus hadir. Peran pemerintah harus hadir di situ. Swasta tidak bisa apa-apa tanpa bantuan dari pemerintah itu sendiri. Karena nanti multi efeknya sangat luar biasa. Itu kan hanya tujuan akhir, tapi dalam lewat ke sana kita mampir dulu kuliner lagi, mampir kemana untuk UMKM lagi, kita mampir kemana lagi untuk UMKM lagi, sehingga semua multi efek. Betul Pak. Nah, sini kembali ke geopark Pak. Geopark ini kan sebenarnya puncak Pak, puncak dari Kalsel Pak, artinya Pegunungan Meratus. Betul. Di sini adalah kawasan yang sangat luar biasa untuk wisatawan Pak. Nah, selama ini kan daerah ini kayak terganggu nih Pak. Maaf Pak, sedikit Pak ngomongnya Pak. Karena di situ ada perkebunan. Nggak tahu saya perkebunan apa gitu kan. Di situ juga usaha tambang. Nah, ini gimana nih Pak? Untuk wisatawan, untuk wisata kita ini gimana supaya ini lestari loh Pak? Lah itu kan stakeholder lagi. Kalau stakeholder misalnya menjual kepada pengusaha, ya habislah. Nah itu dia. Habis. Tetapi kalau kita swasta ini kan tinggal bagaimana mengembangkan. Menurut Bapak kalau di situ lestari, kalau situ diganggu lestarinya sayang nggak? Ya sayang banget. Nah itu dia. Sayang banget. Saya Pak, maaf saya cerita sedikit Pak ya. Saya ke daerah Sarawak Pak, Malaysia. Di situ banyak sekali dolar yang datang Pak ke sana karena wisatawannya sangat luar biasa. Tetapi wisatawan di sini datang justru memberi makan ikan. Betul. Artinya menanam. Artinya hutan tambah lestari, dolarnya banyak. Betul. Kita cari dolar, alam kita yang kita ambil. Nah, maksud saya mindset itu gimana ini caranya nih? Ya caranya harus dirubah sedikit demi sedikit. Kalau kita memang mau merubah mindset itu, pertama harus dimulai dari diri kita masing-masing. Iya Pak. Kalau bisa kita ke sana membawa sebuah pohon yang bisa kita tanam di sana, dan ini kita namai ini. Misalnya uden, nah, pohon uden. Nah ini kalau
tumbuh berkembang, anak cucu kita akan ke sana. Lihat, Ada kenangan tersendiri. mana tanaman kayak udin ya. Iya. Dan ini coba kalau sudah komunitas ini bisa menyadarkan kita untuk menanam satu pohon aja. Iya. Tidak perlu banyak, satu Oh. pohon aja. Iya betul Pak. Apalagi Pak kalau di Geopark kita ini Pak ribuan plasma nempah Pak. Betul, Di betul. situ ada ribuan spesies buah-buahan. Iya. Buah lokal itu sangat luar biasa untuk wisatawan Pak. Iya, iya, Di situ iya. ada spesies rotan. Iya, Di situ iya. ada spesies palam-palaman. Betul, Di betul. situ ada spesies kayu-kayu ekonomi. Betul. Luar biasa Pak. Iya, Nah, iya. kenapa kita lebih banyak mengandalkan dengan cara membuka lahan mau rusak itu loh Pak. Wisatawannya hilang, Iya, iya, alamnya iya, iya. rusak. Apalagi Betul. sekarang nih Pak. Iya, Karena alam kita seperti ini, waduh banjir Banjarmasin, banjir di Banjarabai, banjir di mana? Nah, Betul. gimana Pak? Ya menurut kami Bapak memang itu tadi stakeholder harus hadir. Ada itu ya? Ya, karena yang membuat kebijakan kan mereka. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Stakeholder juga harus kerjasama bersinergi dengan kita. Kita Betul. juga harus sadar loh Pak. Iya. Benar. Iya, kalau tanpa itu semua hanya omong kosong. Oke dah. Nah itu kita sekelumit tentang alam kita ini luar biasa. Menurut Bapak tadi juga ini harus dilestarikan. Karena kalau tidak dilestarikan, objek wisata alamnya hilang, banjirnya dapat, asapnya dapat. Tetapi kalau lestari, banjirnya hilang, asapnya tidak ada. Nah itu kan Pak, Ya. alam kita lestari tapi dolarnya banyak. Nah itu luar biasa. Betul. Nah kita kembali ke asid ya Pak. Ya. Pak, yang selain wisata kita ini apa yang bisa diharapkan dari kegiatan Bapak Pak? Ya, jadi kebetulan sekali di samping wisata ini kita juga sebagai pengusaha umroh dan haji khusus. Umrah dan haji. Ini luar biasa. Hasil ini kan dari agama, Pak. Ya. Berarti rame banyak nih. Ya, alhamdulillah. Tetapi Tapi ya sudah 2 tahun ini oh, ini mulai kita jatuh lagi karena COVID. karena COVID. Tapi tetap kita tutup semangat, tetap Oh, iya. optimis bahwa sebentar lagi dan hari ini mulai kemarin visa umroh sudah dibuka. Oh, sudah buat. Wah, Sudah dibuka oleh betul. Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah. Ya, ini sedang persiapan, sedang prepare untuk keberangkatan ke sana. Kapan kepikiran mungkin bisa nih, Pak? Januari, insya Allah Januari. Sudah nggak sabar lagi nih, Pak. Ya. Katanya sudah rindu sama Baitullah, Pak. Luar biasa, Pak. Sebenarnya Desember ini sudah bisa berangkat, namun baru untuk kami sebagai petugas. Oh gitu. Survei dulu. Oh gitu. Survei dulu, nanti setelah kita survei ke sana bisa kita implementasikan dengan jamaah kita. Oh. Ya, karena di sana pertama adalah vaksin, masalah vaksin. Oh, kenapa vaksin, Pak? Vaksin itu yang sebenarnya yang diakui oleh WHO itu kan sudah banyak. Di Indonesia adalah yang banyak Sinovac dan Sinopharm. Ya. Sedangkan di Saudi ada 4, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson, dan AstraZeneca. Oh, nggak ada Sinovac ya? Ada, tetapi harus ada syarat khusus. Apalagi? Sinovac, Sinopharm itu boleh masuk, tetapi ada syarat khusus. Apa itu, Pak? Yaitu pertama harus dikarantina dulu. Oh, lama nggak karantinanya? 3 hari. Oh, 3 hari nggak apa-apa. 3 hari. Biasa aja nggak 3 hari. Nah, 3 hari. Tetapi kalau yang Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson bisa langsung umroh. Bisa langsung? Bisa langsung umroh. Oh, gitu. Ya, sedangkan kita Sinovac dan Sinopharm harus dikarantina dulu. Karantina itu apa di Indonesia apa di sana? Di sana. Oh, di situ. Di Arab Saudi, sehingga luar memang biasa. tetapi kan cost-nya jadi tinggi. Nah, cost-nya jadi Oh iya, karena biaya itu Pak ya? Ya. Oh, di hotel berarti ya? Di hotel. Oh, di hotel ya? Ya, di Wah. hotel. Oh, ini peminatnya gimana Pak? Peminat Kalsel ini Sangat luar biasa, Kalsel terbesar di Indonesia untuk umrahnya? untuk umrohnya. Waduh. Luar biasa. Berapa penyelenggara umrah di kita Pak? Yang masuk dalam Yang masuk anggota kami. Jadi kami itu mempunyai sebuah wadah lagi, namanya Forum Patuh. Forum Patuh. Patuh. Apa itu? Forum Komunikasi Pengusaha Travel dan Umroh. Oh. Tapi khusus untuk Kalimantan Selatan.
Oh, berapa anggota ada, Pak? Ada 50. 50? Ya, Wow. 50 kemarin 50-an lah. Kebetulan. Kebetulan saya sebagai ketuanya juga. Oh. Ya. Oh. Nah, kemudian kalau di secara nasional, saya ketua SAPUHI, Maksudnya apa itu? Serikat Serikat Pengusaha Pengusaha. Travel Umroh dan Haji. Oh, Ya, kebetulan saya dipercaya sebagai ketua DPD Kalsel. Oh, gitu. Nah, kalau ini anggota kita masih sedikit, Hmm. paling cuman 15 orang. Oh, gitu ya. Ya. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi perkiraan dari 15 orang itu apa jalan ya, Pak? Jalan, alhamdulillah. Ya. Ya, insya Allah nanti bulan Desember ini kita akan berangkat. Berangkatkan Desember Berangkat ini? Survei. Oh, survei aja. Survei aja. Kalau yang masanya kapan? Masa Januari, insya Allah Januari ya? Ya. Nah, jadi pemirsa lah kalau anak umrah ini Januari itu sudah buka nih. Januari. Siap-siap lah. Ya. Oh. Karena memang begini, sebenarnya jamaah kita itu bisa berangkat pada bulan Desember. Tetapi kita kan dari luar harus dikarantina lagi 10 hari. Ini yang memberatkan. Oh, itu 10 hari itu. 10 hari karantina di hotel. Iya, itu Biayanya luar biasa. Oh. Biayanya- Kalau haji gimana, Pak, ceritanya? Pernah dengar nggak ke haji gimana, Pak? Haji insya Allah tahun ini berangkat. Berangkat Insya tahun ini? Allah. Karena kalau sudah umroh lancar, haji pasti dibuka. Oh, alhamdulillah. Nah, ya Pak, salah. Ini haji sudah mulai dibuka lagi dong. Ya. Umrahnya sudah dibuka, siap-siap lah. Siap-siap, kita harus siap-siap berangkat iya, haji. Pak, kita kembali lagi Pak, ini bolak-balik Pak, kita Ya. kembali ke wisata Kasir lagi Pak. Nah, wisata Kasir ini kan kata Bapak tadi kulinernya sangat luar biasa. Ya. Ya kan? Ya. Nah, lalu selama ini pemindahan terhadap UKM itu gimana Pak? Jadi begini, sebenarnya kan harus dibedakan nih UMKM. UMKM itu kita tidak hanya kuliner aja. Oh iya betul. Mungkin UMKM yang menyediakan oleh-oleh. Iya, souvenir itu. Ya, souvenir. Ya, dengan kunci lah apa-apa. Ini tentunya juga harus ada kepedulian dari pemerintah. Artinya begini, UMKM ini kan tidak minta uang kepada pemerintah. Betul. Hanya minta regulasi. Iya, betul. Minta bantuan regulasi, Iya, kebijakan. kemudahan saja. Iya, tidak minta duit enggak. UMKM malu minta duit ke pemerintah, tetapi hanya regulasi. Apa regulasinya? Ya. Yang sudah kami datang ini ada di luar negeri. Kalau kita berkunjung sana, otomatis mereka tour leader, tour guide yang ada di sana akan membawa kita berkunjung ke tempat oleh-oleh. Oh iya. Wajib ini fardu ain. Kita Belum. nah itu dia. Ini yang kita sayangkan, belum kita. Kita kalau maaf ya Pak ya, kalau kita ke gak usah ke luar negeri ya. Ya. Jawa aja nih bis Ya. kita nih. Ya. Mampirnya justru di tempat itu gitu. Betul. Nanti jalan lagi mampir lagi. Contoh di Jogja. Nah, Jogja itu wajib berkunjung ke toko oleh-oleh bakpia bla bla bla. Nah, ini kan menarik banget nih. Kalau di Wengko babak Iya. kita enggak ada Pak ya? Nggak ada. Aduh. Terserah kamu belanja monggo, nggak silakan. Ini kan sayang. Potensi ini harus kita gerakkan. Yang bisa menggerakkan siapa? Regulasinya dulu dari stakeholder. Kalau gitu dinas pariwisata dong Pak. Iya pasti, pasti. Ini harus diwajibkan ini sini. Iya, kita benahi dulu. Kita paket untuk kunjungan ada nggak ya Pak? Mestinya harus dibikin. Nah itu dia. Paketnya dibikin, kemudian kita harus arahin nih hari pertama ini, hari kedua sekian. Tiga ini. Iya. Ini harus dikunjungi. Jelas. Iya, betul. Ini wajib. Betul, wajib dikunjungi. Wajib. Jangan Iya. uang ngawur itu kesel kemarin nggak jelas. Nggak jelas. Oh. Nah, kemudian yang satu lagi bahwa kalau wisatawan datang ke sini yang sudah membawa uang, nggak usah dipajekin lagi lah. Maksudnya gimana Pak? Pajak pelayanan, pajak hotel, diberikan aja dulu, khusus wisatawan. Ini. Mereka udah datang sini, sudah ngasih duit. Oh, Kan iya, berterima kasih kita. Seharusnya iya, Janganlah dibebani lagi macam-macam. Pajak pembangunan 10%. PP 1. Ya, kemudian nanti di hotel itu ada room only atau
room plus ya plusnya banyak. Tapi mungkin itu perdanya Pak Anda gimana loh kejauh? Perdanya dihapus kali ya Pak? Bukan dihapus, Apa? tetapi kan ada diberi keringanan lah. Oh gitu. Iya. Yang penting itu gini Pak. Bikin paket yang Maksud murah. sampean tuh gini mungkin lah. Ini tamu harus buat raja gitu ya. Kita manjakan. Manjakan. Iya. Supaya mereka senang. Betul. Supaya mereka datang lagi. Iya. Dia berkabar-kabar kemana-mana. Nah. Mau hasil itu enak. Mereka Hasil itu ramah. menjadi agen kita. Wah. Iya, menjadi agen dari mulut kita. ke mulut itu luar biasa Pak ya. Betul. No. Ini yang harus kita edukasi kepada masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tadi. Iya. Nah. Jangan pemerintah hanya ngabisin anggaran aja. Iya betul juga ya. Hasilnya apa? Oh. Coba sekarang kita lihat UMKM yang ada di yang menyiapkan kuliner, kemudian oleh-oleh, cobalah kita bina. Kita kasih bantuan edukasi, bukan bantuan duit. Betul. Mungkin disiapin tempat yang representatif. Bagaimana mereka mau happy, tamu mau happy kalau parkir aja ndak ada. Mau beli oleh-oleh, parkir nggak ada. Susah. Itu dia. Ini harus kita pikirkan. Nah, ayo. Mana kita pikirkannya semua. Gitu. Susah ini kalau enggak kita Tugas pikirkan. kita ini. Tugas kita ini. Enggak. Iya benar itu Pak. Iya, tugas Kalau kita. diomongin Pak, kita nggak Betul. tahu Pak. Betul. Nah apalagi tadi kayak souvenir tadi Pak, saya juga berpikiran saya kalau lihat di sini limbah kayu itu banyak sekali Pak. Iya. Malah laut-laut di sungai-sungai itu banyak sekali limbah kayu dibuang-buang begitu saja. Kenapa nggak dibuat souvenir saja? Betul. Lah Kenapa nggak tentunya dibina gitu kan? Limbahnya hilang, sampahnya nggak ada, Iya. industrinya maju, uangnya banyak, Iya. masyarakat sejahtera. Betul. Gimana? Seharusnya gitu kan Pak ya? Iya, Enak. ini tentunya harus kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Oh iya. Dinas koperasi, perdagangan. Ya, terus. Ya, kemudian tentunya BI kalau kita mau, BI siap membina kok. Asalnya. Iya, bisa artinya asal membantu kredit gitu Iya, ya. betul, Nah, betul. Ayolah kita pikirkan bersama bagaimana ini supaya kita bisa maju. Iya, kita tidak bisa berdiri sendiri, harus saling sinergi. Kita harus dekat seperti Jogja. Iya. Kita harus seperti orang lagi. banyak. Tapi Bapak ini ngomongnya selalu dalam negeri aja, kayaknya wisatawan itu Nusantara aja deh. Ya, sekarang oke. Nah, mancanegara Sekarang, gimana? Saya beberapa waktu lalu itu ditawarin. Coba kita menghadirkan wisatawan dari China. China ini muslimnya kan luar biasa. Mereka kita bikinkan paket yang religi. Paket wisata religi. Apa di sini religi Cina? Satu, Ya. Kubah Basire. Kok mau dia ke situ? Mau. Uang lain agama gimana? Oh, muslimnya banyak. Oh muslimnya. Nah, Oh yang muslim. Oh Iya. iya. Itu orang Tionghoa lah yang ngomong ke saya. Oh gitu. Iya. Wah. Nah, Nah, baru kemudian- terpikir kita dong gitu. Yang kedua, di Queen, Ya. Pangeran Sultan Suryansa. Selasa. Yang ketiga, di Martapura. Iya. Itu sudah mendunia tuh. Iya. Yang keempat, Kalampaian. Ya. Ini suatu luar biasa. Nah, nanti di mana lagi kan bisa. Oh. Kita atur, Tapi ada Pak juga sebenarnya bangsanya sangat luar biasa. Cina oke lah, siapa yang ngomong gitu. Ya. Malaysia banyak orang Banjar loh. Banyak Malaysia muslimnya. juga iya. Malaysia, Brunei. Iya. Kita jangan hanya menunggu, tetapi harus menjemput bola. Betul Pak. Menjemput bola. Nah, kita memanfaatkan medsos, mungkin Iya, Pak ya? Iya. Kita jual siapa? Gimana? Kalau itu yang dari religi. Alam tadi kan sudah kita singgung, kita bahas. Iya. Mereka sangat kangen. Wah, ini luar biasa Bapak ini, Baru kita banyak terbuka soal-soal wisata ini. Mudah-mudahan saja apa yang Bapak masukkan itu bisa kita laksanakan di Banyumas ini atau di Kalsel ini. Amin. Mudah-mudahan kedepannya wisata kita lebih maju Ya, dan sukses dan devisa semakin banyak dan masyarakat sejahtera, pemerintahnya hebat. Nah, Sip. ini mungkin sementara ini pemandiran santai kita Pak bersama Siap, Pak Saridi. Ini Paman Anom. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.